Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di akhir part sebelumnya, perang pecah di kota Baichong. Dan ya seperti biasa di komik ini ada satu dua cecungu yang sukanya berlagak gitu ya. Kalau misalnya kita ingat dulu waktu di mana itu ya? Kota apa itu? Ani lupa. Ada satu orang wanita yang dia juga sangat nyebelin orangnya, suka mencari gara-gara. Dan tipikalnya itu mirip dengan dua karakter yang muncul di sini. Ada Ruan Sikwan dan juga satunya Yan Susu. Nah, mirip-mirip lah mereka berdua. Dan memang sepertinya komik ini tuh ya karakternya berputar-putar di situ gitu. Ada tipikal orang yang nyebelin, yang mencari masalah dengan Yun Xiao. Mereka tidak tahu kekuatan Yun Xiao dan akhirnya kemudian diberi pelajaran. Dan ya, kita akan cari tahu kelanjutannya di part kali ini, apa yang akan terjadi pada penyerangan kali ini. Langsung kita bahas di part 126. Di kediaman Tuan Kota, Jing Yongye menyatakan keseriusannya. Saya akan mengikuti keputusan Tuan Muda Fei Yang. Di part sebelumnya dia sudah diselamatkan oleh Yun Xiao. Jadi dia mengakui kemampuan Yun Xiao dan dia merasa bahwa Yun Xiao adalah kunci kemenangan dalam perang ini. Maka tanpa ragu dia kemudian memutuskan untuk mengikuti Yun Xiao, apapun yang dia katakan. Lalu kemudian Jing Yongye juga sempat bertanya, apakah monster laut dalam itu benar-benar sekuat itu Tuan Muda Fei Yang? Yun Xiao menyipitkan mata dan berkata, ya, sekuat itu. Jing Yongye terdiam. Kalau Yun Xiao sudah berkata begitu, maka tentu dia hanya bisa mempercayainya. Bahkan Pu Jinsan yang berdiri di belakangnya kini mulai merasakan tekanan besar. Awalnya dia sangat yakin formasi yang ia susun tidak akan mungkin ditembus. Namun setelah melihat kemampuan Yun Xiao, bahkan dia mulai merasa tidak yakin saat ini. Lalu tiba-tiba seseorang di sana berteriak, "Cepat lihat ke langit!" Mereka semua melihat ke arah cakrawala dan di sana terlihat ada segerombolan binatang laut hitam melesat di angkasa. Saat dia mati lebih jauh, makhluk-makhluk itu ternyata sejenis kuda laut raksasa. Dan di belakang masing-masing kuda laut itu tergantung benjolan bulat seperti bakso hitam. Ukurannya cukup besar. Puluhan ribu kuda laut itu kini menukik turun dari langit. Di kejauhan wajah Guang Yi menjadi gelap. Dia berkata, sepupu benar-benar menggunakan binatang buas gulu. Kalau memang berniat menggunakannya, kenapa tidak sejak awal? Kenapa harus menunggu begitu banyak anggota klan kita mati sia-sia? Xiangxi menjibir. Anggota klan kita mati karena kau yang membawa mereka. Dan sekarang kau masih punya muka untuk menanyakan itu padaku? Apa katamu? Guang Yi menjadi marah. Namun setelah itu dia justru kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana cara membalas Xiangxi. Xiangxi mendengus. Aku hanya menyuruhmu menjadi pelopor untuk menguji situasi kota. Tetapi kau berlagak ingin menjadi pahlawan dan langsung ingin menaklukkan kota Baichong. Pada akhirnya banyak anggota klan kita yang mati sia-sia. Setelah pertempuran ini selesai, kita akan menyelesaikan masalah ini. Apa? Kau masih ingin membalas dendam padaku? Guang Yi tampak benar-benar geram. Namun wajah Xiangxi kini menjadi lebih dingin. Kekuatanmu terbatas, tapi kesombonganmu setinggi langit. Kau hampir merusak seluruh pertempuran ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja setelah semua ini. Dan sekarang mundur ke belakang.
Guangyi menjadi geram. "Xiangxi, kau benar-benar kurang ajar." Dia meraung dan kemudian menerjang ke depan. Ekspresi Xiangxi menjadi semakin dingin. 5 jarinya mencengkram udara dan langsung mengunci pedang Guangyi. Dalam sekejap, dia menendang Guangyi hingga terpental jauh. Xiangxi lalu memerintahkan, "Tangkap dia. Setelah pertempuran selesai, kita akan mengurusnya." 2 orang prajurit di tingkat Martial Sovragen yang berada di kiri dan kanan tampak saling bertukar pandang dengan keringat dingin yang membasahi dahi. Tapi tentu mereka tidak berani menentang perintah itu. Dan keduanya segera terbang dan menekan Guangyi ke tanah. Sementara itu, kawanan besar kuda laut kini menyeret para binatang buas gulu menuju kota. Saat mendekati tembok kota, mereka tiba-tiba berhenti dan karena faktor inersia, binatang-binatang gulu itu meluncur ke depan dan jatuh dari langit seperti hujan. Para ahli di kota Baichong menatap langit dengan waspada. Mereka tidak tahu benda apa ini. Tetapi seluruh pertahanan kota kini sudah dinaikkan hingga batas maksimum. Satu persatu, makhluk gulu menabrak penghalang kota dan kemudian memantul. Bentuknya bulat dan gemuk, sama sekali tidak terlihat berbahaya. Yan Susu bahkan tertawa. "Hah, apa itu? Bakso? Kenapa mereka melempari kita dengan bakso?" Geseng Xiang juga tampak bingung. Dia sama sekali tidak merasakan adanya ancaman dari para gulu. "Coba serang," perintah Geseng Xiang. Susunan pelindung kota lalu memadatkan cahaya keemasan yang melesat ke langit. Beberapa gulu langsung terbelah 2. Para gulu kemudian meledak seperti balon tanpa perlawanan. Tapi pada saat yang sama, cairan ungu dalam jumlah besar menyembur keluar dan menyebar. "Apa itu?" Saat cairan ungu itu jatuh ke atas penghalang, terdengar suara seperti air yang mendidih. Cairan itu bukan hanya mengikis penghalang, tetapi juga terus menyebar. Para gulu yang lain yang bersentuhan dengan cairan itu pun meledak satu persatu. Dalam sekejap, langit kota Baichong dipenuhi warna ungu. Semakin banyak binatang gulu yang meledak, semakin banyak juga cairan yang menetes turun. Kini ekspresi semua orang berubah drastis. Cairan ungu itu ternyata mampu mengikis penghalang kota. Dan jika itu menyebar ke seluruh kota, maka kota Baichong pasti akan hancur. Bahkan jika seluruh ras laut dimusnahkan, tempat ini akan tetap berubah menjadi kota mati. Geseng Xiang terkejut hingga hampir pingsan. Sementara itu, semakin banyak binatang gulu jatuh dari langit dan meledak. Mereka terus memuntahkan cairan ungu tanpa henti. Kini kota Baichong berada di ujung tanduk. "Tidak bagus, kota ini tidak lagi bisa dipertahankan. Aktifkan susunan teleportasi. Kita harus segera pergi," teriak Yan Susu. Dia menatap langit ungu dengan wajah pucat. Sebagian cairan kini mulai merembes melewati penghalang dan jatuh ke dalam kota. Cairan itu langsung mengikis lantai batu biru hingga berlubang. Semua orang menoleh ke arah Geseng Xiang, menunggu perintahnya. Ekspresi Geseng Xiang menjadi gelap. Dia menggertakkan gigi. "Aku tidak akan pergi. Lebih baik aku mati daripada meninggalkan kota ini. Selama kota ini masih berdiri, maka rakyatku masih hidup. Jika kota ini jatuh, maka semua rakyatku akan mati." Mendengar itu, Ruan Xiguan mencibir. "Tuan kota, kami datang hanya untuk membantu mempertahankan kota, bukan untuk mati di sini. Jika nyawa kami terancam, tidak ada alasan bagi kami untuk tetap tinggal di sini." Bam!
Setelah Ruan Sikuan mengatakan itu, tiba-tiba suara ledakan keras mengguncang di kejauhan. Wajah semua orang berubah pucat. Suara itu berasal dari arah susunan teleportasi kota. Ini gawat! Formasi teleportasi telah dihancurkan oleh ras laut. Mereka sudah masuk. Debu tampak mengepul di kejauhan. Sementara cahaya melonjak ke langit. Sebagian besar wilayah kota kini sedang dihancurkan. Ruan Sikuan menatap langit dengan wajah tercengang. Sebuah lubang besar muncul pada penghalang kota di kejauhan. Pasukan ras laut menyerbu seperti banjir. Penghalang yang sudah rusak hampir runtuh sepenuhnya dan cairan ungu tampak mengalir deras ke dalam kota. Wajah semua orang berubah pucat pasi. Hati mereka kini tenggelam dalam keputusasaan. Geseng Xiang bersandar lemah pada dinding. Wajahnya tampak pucat seperti kertas. Warisan keluarga yang telah dijaga turun-temurun pada akhirnya hancur saat ada di tangannya. Orang-orang lain kini mulai panik. Masing-masing dari mereka memikirkan cara untuk melarikan diri. Tapi kemudian, pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari rumah tuan kota. Suara Yun Xiao terdengar tenang dan jelas di langit. Tuan kota, pimpin beberapa orang untuk menghadapi invasi ras laut. Serahkan racun ungu itu kepadaku. Semua orang tercengang. Geseng Xiang juga terpaku sejenak sebelum kemudian berteriak. Tuan Muda Fei Yang, apakah Anda punya cara untuk mengatasi racun ungu ini? Sementara itu ekspresi Yan Susu seketika berubah. Semuanya, jangan tertipu. Dia pasti ingin mengirim kita sebagai umpan meriam. Dia sendiri akan mencari cara untuk melarikan diri. Apakah kau pikir semua orang sama tidak tahu malunya seperti dirimu? Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kejauhan. Suara itu membuat hati semua orang bergetar. Mereka menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Wajah Yan Susu pun pucat pasi seketika. Dia memandang ke arah rumah besar tuan kota. Jing Yongye kini melayang ke langit dengan kedua tangan berada di belakang punggung. Tatapannya dingin saat menyapu kerumunan. Niat membunuh samar terpancar dari matanya. Yan Susu, kita akan mengurus hutang yang kau berikan setelah pertempuran ini selesai. Suara Jing Yongye sangat dingin. Lalu Jing Yongye melihat ke arah Geseng Xiang. Tuan kota, jika kamu ingin melindungi kota Baichong, aku sarankan kamu mengikuti perintah Tuan Fei Yang. Kalau tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan kota ini. Geseng Xiang sangat gembira. Dengan penuh semangat dia berkata, apakah Tuan Fei yang benar-benar punya cara untuk mengatasi racun ini? Jing Yongye menjawab dengan dingin, terserah padamu mau percaya atau tidak, tapi aku percaya padanya. Keraguan terakhir di hati Geseng Xiang pun lenyap. Ini adalah secercah harapan terakhir baginya. Dia pun meraung, semuanya maju, serang ras laut yang ada di kota. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menerjang ke sudut kota yang telah runtuh. Orang-orang lainnya saling berpandangan sesaat sebelum akhirnya mereka mengikutinya. Mereka kini tidak punya pilihan lain. Sementara itu pupil mata Yan Susu mengecil ketika melihat jari Jing Yongye terarah kepadanya. Dia mundur dengan panik, tetapi sudah terlambat. Sebuah cahaya di ujung jari menembus bahunya. Rasa kesemutan menjalar dari tulang belikatnya. Dengan wajah pucat, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tetua Yongye, ini salah paham. Sungguh ini adalah kesalahpahaman yang besar. Biarkan saya menjelaskannya perlahan."
Jing Yongye mencibir. Aku akan memberimu kesempatan. Penjelasanmu bisa kau sampaikan setelah pertempuran ini. Dia menatap Yan Susu dengan tatapan dingin. Dia menambahkan, sekarang aku sudah meninggalkan tanda padamu. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, aku tetap bisa merasakan keberadaanmu. Hati Yan Susu seketika tenggelam. Setelah itu Jing Yongye tetap berdiri diam di udara. Matanya menatap sosok Yun Xiao di kejauhan. Kini Yun Xiao menerobos penghalang dan meraih segenggam racun ungu itu. Setelah memeriksanya dengan indera ilahi, dia langsung membakarnya hingga menjadi abu. Lalu kemudian, di antara alisnya terbuka mata surgawi. Nyala api berkobar dan berubah menjadi seekor Phoenix. Warnanya tidak lagi merah menyala seperti dulu, melainkan sedikit pucat. Jelas semua itu adalah akibat dari penggabungan api Phoenix dan api es. Sang Phoenix kini menjerit panjang di langit sebelum akhirnya menukik turun. Dalam sekejap, seluruh racun ungu terbakar habis. Langit di atas kota pun berubah menjadi lautan api. Binatang gulu yang masih hidup meledak dan dalam kobaran api mereka lenyap dalam ketiadaan. Li Yun Xiao! Tiba-tiba sebuah suara gemuruh mengguncang langit. Xiangxi tak lagi mampu menahan diri. Matanya dipenuhi amarah saat dia menyadari bahwa gerakan ini jelas adalah milik Yun Xiao. Mendengar teriakan Xiangxi, semua orang di kota tentu saja tercengang. Mereka menatap ke arah Yun Xiao dengan wajah ngeri. Orang yang sedang diburu di seluruh wilayah timur ternyata ada di sini. Ekspresi Ruan Xiguan pun berubah saat dia menatap sosok di langit. Dia teringat sosok yang pernah dilihatnya di kota bulan merah. Dia Li Yun Xiao? Para anggota tim Warblade pun terkejut. Tapi siapapun identitasnya, hal itu tidak mengubah posisi Yun Xiao di hati mereka. Ruan Xiguan tiba-tiba berteriak, "Brengsek! Tunggu, semuanya berhenti! Tangkap Li Yun Xiao, dia adalah kunci perang antara kedua ras ini. Selama kita menyerahkannya kepada ras laut, semua kekacauan ini akan berakhir." Semua orang terdiam sesaat. Keraguan mulai muncul di hati mereka. Memang ada desas-desus bahwa Yun Xiao menyembunyikan seseorang yang sedang dicari oleh ras laut. Dan katanya itulah yang memicu perang antar dua ras. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi kenyataannya dia memang diburu oleh seluruh dunia. Sementara itu wajah Geseng Xiang tiba-tiba berubah muram. Dengan penuh amarah dia meraung. Semua orang sedang bertarung melawan ras laut. Apa gunanya memulai pertikaian internal sekarang? Ruan Xiguan dengan dingin membalas, menangkap Li Yun Xiao adalah prioritas utama kita. Jika kita kehilangan kota Baichong, kita masih bisa merebutnya kembali. Tetapi di mana lagi kita bisa menemukan Li Yun Xiao? Mendengar itu, aura Geseng Xiang langsung berubah penuh dengan niat membunuh. Merebut kembali katamu? Jika Tuan Li Yun Xiao tidak membakar racun ungu itu, apakah kau masih bisa berdiri di sini dan mengoceh omong kosong ketika kota ini sudah runtuh dan ketika kita semua dikepung? Tatapannya tajam seperti pisau. Jika kau berani menghasut orang-orang sekali lagi, aku yang akan membunuhmu lebih dulu. Ruan Xiguan dipenuhi amarah. Apa? Berani sekali kau! Geseng Xiang, apa kau sudah lupa siapa dirimu? Suara lain terdengar. Semuanya berhenti berdebat. Menurutku kita harus mengalahkan ras laut terlebih dahulu. Karena Li Yun Xiao telah muncul di sini. Dan dia juga berusaha sekuat tenaga mempertahankan kota ini.
Jelas dia tidak sedang berniat melarikan diri. Lagi pula, bagaimana mungkin perang antar dua ras sebesar ini hanya disebabkan oleh satu orang? Kita juga perlu memikirkan dengan seksama apa yang telah dikatakan oleh para petinggi di Kota Bulan Merah. Suara itu adalah milik Eleji. Dia memandang Yun Xiao dengan ekspresi yang rumit. Mendengar Eleji mengatakan itu, ekspresi Ruan Xiguan berubah. Tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Perkataan Eleji secara tidak langsung menunjukkan sikapnya terhadap situasi Kota Bulan Merah saat ini. Dia jelas memiliki penilaiannya sendiri. Dan sementara itu, saat ini, klan Ruan telah lama ditekan hingga kekuatannya pun menjadi semakin lemah. Akhirnya, Ruan Xiguan tidak bisa mengatakan apapun lagi. Sementara mereka berdebat, ledakan kembali terjadi. Para ahli ras laut menyerbu dari kejauhan. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Racun ungu dan binatang gulu telah terbakar habis, sementara penghalang pelindung kota juga telah runtuh. Sejumlah besar ahli ras laut kini menerobos celah penghalang dan langsung menyerbu masuk. Tanpa ada penghalang, mereka melesat ke dalam kota dan membantai siapapun yang mereka temui. Banyak prajurit manusia kini juga dipenuhi amarah. Mereka meraung dan menyerbu ke depan. Li Yun Xiao, hari ini aku akan membunuhmu dan membantai seluruh kota Baicheng. Lalu tempat ini akan kujadikan monumen untuk menghapus penghinaan yang telah kau berikan padaku sebelumnya. Lapisan es tampak menyelimuti wajah Xiangxi. Ruang di sekitarnya mulai berputar dan terdistorsi. Sementara aura mengerikan menyebar ke segala arah. Ekspresi Yun Xiao pun menjadi serius. Aura itu tidak diragukan lagi berasal dari binatang berwajah raksasa yang sebelumnya. Setiap kali aku melihatmu, kekuatanmu memang bertambah. Tetapi sayangnya, itu semua hanyalah omong kosong, kata Yun Xiao dengan tenang. Seakan dia kini sedang meremehkan Xiangxi. Xiangxi pun mengumpat marah. Kau memang pantas mati. Dia lalu membentuk segel dengan kedua tangannya, sebelum kemudian mendorongnya ke depan. Segel itu membesar dengan cepat di udara. Lalu, tubuh binatang berwajah raksasa pun perlahan muncul dari celah ruang yang terbelah. Dalam sekejap matahari tertutup sepenuhnya oleh tubuh binatang berwajah raksasa. Kini seluruh daratan tenggelam dalam kegelapan. Semua orang mendongak dengan wajah ngeri. Aura yang dipancarkan oleh makhluk raksasa ini membuat hati semua orang membeku. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, rasa takut sudah lebih dulu menguasai hati mereka. Pada saat itu, semua orang akhirnya mempercayai peringatan yang diberikan Yun Xiao sebelumnya. Wajah mereka kini pucat pasi. Sementara, kebalikannya, para anggota ras laut bersorak kegirangan. Moral mereka melonjak tinggi. Setelah seluruh tubuh dari binatang berwajah raksasa itu muncul, ia langsung jatuh dari langit. Ukuran tubuhnya bahkan melampaui kapal perang peringkat 8. Ekspresi Yun Xiao berubah. Cahaya merah muncul di tangannya dan penggaris pemurni iblis darah segera muncul. Dia melemparkannya ke udara, lalu seketika lautan darah membentang di seluruh cakrawala. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah merah darah, seolah neraka berdarah telah terbuka. Ratapan tak terhitung dari roh jahat dan jiwa penendam menggema dari segala arah. Gelombang darah kotor bergulung di udara dan menghantam tubuh binatang berwajah raksasa itu. Ledakan menggema. Setiap hantaman membuat tubuh makhluk itu memerah, walaupun tampaknya hampir tidak meninggalkan kerusakan. Namun, begitu darah kotor itu menyentuh tubuhnya,
cairannya mulai meresap ke dalam kulit, menggerogoti dan menghancurkan jaringan tubuhnya. Sosok-sosok roh jahat terbentuk dari darah dan bermunculan. Mereka menjerit di sekitarnya sebelum menyesap ke dalam lubang hidung dan telinga. Cik, teknik yang begitu rendah. Tiba-tiba seberkas cahaya jatuh ke dalam lautan darah dan mendarat di atas kepala binatang berwajah raksasa itu. Kini, Xiangxi kembali ke wujud asli. Dia tampak berubah menjadi naga. Tentu saja Ki Naga memancar jelas dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan kemudian membuka kelima jarinya. Kekuatan naga memadat dan berubah menjadi seekor naga hijau di telapak tangannya. Naga itu meraung saat Xiangxi kemudian melemparkannya ke depan. Raungan naga mengguncang seluruh lautan darah. Penghalang-penghalang darah runtuh satu demi satu. Dunia neraka darah mundur dengan gemuruh di bawah kekuatan naga. Wajah Yun Xiao sedikit berkedut, tetapi dia sama sekali tidak panik. Dia hanya berdiri diam. Di sisi lain, Xiangxi menunjukkan ekspresi serius. Dia tampak mendengus. Apa kau sudah tidak punya cara lain? Yun Xiao tersenyum tipis. Aku punya cara atau tidak itu bukan urusanmu. Yang menarik justru adalah kau. Kenapa kau terlihat panik? Siapa yang panik? Kaulah yang panik sekarang. Xiangxi menjadi semakin marah. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala binatang raksasa itu. Serang! Binatang berwajah raksasa itu membuka mulutnya. Aura mengerikan menyebar. Mulutnya hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga membuat orang-orang bergidik. Pada saat yang sama, seluruh lautan darah runtuh di bawah tekanan kekuatan naga, perlahan memperlihatkan dunia luar. Namun ekspresi Xiangxi seketika berubah drastis. Gawat! Di langit luar, dua kapal perang peringkat 8 telah bersiap. Formasi serangan mereka memancarkan cahaya biru terang. Dua sinar energi raksasa menembus langit dan melesat lurus ke arah target. Dua benturan dahsyat mengguncang langit. Semua orang yang sedang bertarung seketika berhenti dan menatap dengan ngeri. Ukuran binatang berwajah raksasa itu terlalu besar untuk menghindar. Dua cahaya itu langsung masuk ke dalam mulutnya yang terbuka, kemudian menghantam kegelapan yang ada di sana. Binatang raksasa itu mengeluarkan dengusan berat dari hidungnya. Tubuh raksasa itu bergoyang beberapa kali di udara. Dia tampak sangat terganggu. Namun semua orang tentu terkejut. Bagaimana bisa dia baik-baik saja setelah semua itu? Para manusia dipenuhi kebingungan. Sementara keringat dingin kini menetes di wajah Geseng Xiang. Setelah serangan penuh dari dua kapal perang peringkat 8, tapi makhluk itu masih bisa berdiri. Bagaimana mereka bisa melawan monster seperti itu sekarang? Tubuh binatang berwajah raksasa kini mulai bergoyang semakin hebat. Aura di tubuhnya pun menjadi sangat tidak stabil. Bahkan Xiangxi pun tampak terkejut. Jelas dia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Lalu tiba-tiba gerakan binatang raksasa itu berhenti. Semua orang terpaku seolah waktu berhenti seketika. Auman terdengar. Binatang berwajah raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar. Semburan energi hitam melesat keluar seperti badai kehancuran. Dalam sekejap, serangan itu menembus kehampaan dan menghantam salah satu kapal perang peringkat 8. Kapal perang itu pun hancur berkeping-keping di udara. Pecahannya berjatuhan seperti hujan ke tanah. Para ahli manusia menghirup udara dingin. Dengan keberadaan monster sebesar ini, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Ketakutan terlihat jelas di mata semua orang. Sementara itu, tubuh binatang berwajah raksasa kembali bergetar.
Tubuhnya bergoyang ke kanan dan ke kiri, persis seperti sebelumnya. "Beujin-san!" Yun Xiao berteriak, dan Beujin-san yang sudah lama bersiap segera menembakkan seberkas cahaya dari tangannya. Cahaya itu melesat ke langit dan terus membesar, memancarkan lingkaran energi yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, dunia di sekitar mereka menjadi gelap. Langit berubah warna, aurora muncul di cakrawala. Tempat itu berubah menjadi kekuatan 5 warna yang menyebar dan menyelimuti seluruh daratan. Bahkan seluruh kota Baichong kini ikut terkurung di dalamnya. Pemandangan di sekitar berubah seketika. Semua orang terkejut saat menyadari bahwa mereka kini berdiri sendirian. Sebelumnya mereka bertarung di tengah ribuan pasukan, tetapi dalam sekejap, baik musuh maupun rekan, mereka telah menghilang. Para ahli manusia terkejut sekaligus gembira. Bagaimanapun juga, ilusi dunia ini diciptakan oleh pihak mereka. Semakin kuat dan aneh ilusi itu, semakin menguntungkan juga bagi mereka. Geseng Xiang pun terkejut sekaligus lega. Namun di dalam hatinya muncul penyesalan yang mendalam. Andai saja sejak awal perang dia mempercayai Yun Xiao sepenuhnya, mungkin keadaan tidak akan sampai seperti ini. Sekarang, kota sebagian telah hancur dan luluh lantak, rata dengan tanah. Banyak warga sipil yang tak berdosa terluka dan bahkan tewas. Selain itu ada juga banyak prajurit yang telah gugur. Semua itu terjadi karena keputusannya. Ledakan kembali menggema saat pikiran Geseng Xiang berkecamuk. Binatang berwajah raksasa itu juga terperangkap di dalam penghalang. Namun tampaknya dia tidak terlalu terpengaruh. Tubuhnya kembali bergoyang sebelum dia menyemburkan cahaya hitam sekali lagi. Cahaya itu menembus langit dan menghantam penghalang. Di sepanjang lintasannya, ruang ilusi retak seperti cermin pecah, tetapi segera pulih kembali. Serangan yang seharusnya mampu menempuh ribuan mil itu gagal mengenai kapal perang. Melihatnya, Xiangxi pun terkejut. Wajahnya berubah menjadi serius. Ruang tempat kapal perang berada jelas tidak jauh di depan mereka. Tapi bagaimana mungkin benda sebesar itu dapat berpindah posisi dalam waktu yang singkat? Memindahkan objek raksasa seperti itu dengan kekuatan ruang hampir mustahil. Tapi kini, pihak Yun Xiao benar-benar melakukannya. "Li Yun Xiao, hanya inikah kemampuanmu? Kalau kau punya nyali, keluarlah dan bertarung denganku sampai mati." Xiangxi mencoba memprovokasi. Semua orang mendengarnya, mereka terdiam. Anehnya tidak ada suara lain yang terdengar di ruangan itu, tetapi suara provokasi Xiangxi terdengar dengan jelas. Tak lama kemudian suara Yun Xiao juga ikut terdengar, dipenuhi dengan suara ejekan. "Sampai mati katamu. Apa kau masih ingat pertempuran di kota Bulan Merah? Seharusnya kau mati di sana." Yun Xiao mendengus. Xiangxi langsung dipenuhi amarah. Pertempuran di kota Bulan Merah telah dikenal di seluruh dunia. Bahkan kabarnya mulai tersebar ke 4 lautan. Itu benar-benar aib baginya. Xiangxi meraung, "Hari ini aku akan menghapus rasa malu itu. Jangan kira kau bisa menjebakku hanya dengan penghalang seperti ini. Akan kutunjukkan padamu kekuatan sejati dari monster laut dalam." Serangan tadi bahkan belum menggunakan 1/10 dari kekuatannya. "Bersiaplah." Binatang berwajah raksasa kini melayang di udara. Dunia telah menjadi gelap. Hanya 5 berkas cahaya yang turun dari langit yang menerangi seluruh daratan. Saat tubuh monster itu terus bergetar, ruang di sekitarnya mulai mengalami distorsi yang halus. Lingkaran-lingkaran energi menyebar keluar, namun tertahan oleh penghalang. Meski demikian, tekanan yang dihasilkan kini menjadi semakin kuat. Jangkauan riak energi terus meluas. Semua orang terkejut ketika menyadari
bahwa di dalam ruang ini mereka akhirnya dapat melihat posisi Xiangxi dan binatang raksasa itu dengan jelas. Ekspresi Xiangxi tampak dingin dan ganas. Dia membentuk segel dengan satu tangan di depan dada. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Legenda dari laut dalam, kontrak yang diwariskan selama beribu-ribu tahun. Sebagai keturunan naga sejati, aku memerintahkanmu, lepaskan kekuatan terkuatmu dan hancurkan langit." Binatang berwajah raksasa itu tiba-tiba berhenti bergetar. Matanya terbuka lebar. Pupilnya mengecil dengan cepat sementara kerutan mulai muncul di seluruh kulitnya. Dia mengaum. Pipi dari binatang berwajah raksasa itu mengembung. Lalu, dia tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar dan meraung. Semburan cahaya hitam raksasa melesat keluar, menghantam penghalang dan menciptakan sebuah lorong putih yang langsung terhubung dengan dunia luar. Namun bukan hanya itu. Kulitnya yang semula berkerut tiba-tiba meregang kembali dan menjadi halus. Ruang di sekitarnya seketika terdistorsi dan terdorong keluar. Dalam satu gerakan, penghalang itu terbelah. Ekspresi Pu Jinsan berubah drastis. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Meskipun penghalang 5 elemen besar ini hanyalah replika, tetapi kekuatannya sudah mendekati esensi asli dari penghalang 5 elemen. Ruangan di dalamnya bagaikan dunia yang tertutup rapat seperti telur. Tanpa kekuatan yang sangat dahsyat, mustahil untuk menghancurkannya. Saat itu, Pu Jinsan akhirnya memahami kekhawatiran Yun Xiao sebelumnya. Dengan ekspresi ngeri, dia melemparkan sebuah benda dari tangannya. Itu adalah ikan putih 5 elemen. Cahaya putih melesat ke langit dan berubah menjadi seekor ikan cahaya putih. Pola emas muncul di tubuhnya saat dia berenang menuju binatang berwajah raksasa. Pu Jinsan menarik nafas dalam-dalam. Kedua tangannya meraih kehampaan. Kekuatan 5 elemen yang berkumpul dari langit dan bumi segera mengalir ke tubuh dari ikan cahaya itu. Tubuh ikan itu membesar dengan cepat, dan dalam sekejap ia tumbuh sebesar paus raksasa. Namun, meski dengan ukuran itu, masih ada perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan binatang berwajah raksasa. Mata binatang berwajah raksasa itu lalu terbuka lebar, seolah dia merasa bingung. Dia menatap ikan cahaya itu. Sementara Xiangxi tampak menyipitkan mata. Segel di tangannya kembali berubah. Binatang berwajah raksasa membuka mulutnya lebar-lebar dan mengayunkan keempat anggota tubuhnya. Ya, dia punya 4 anggota tubuh, tetapi dibandingkan dengan wajahnya yang besar, ukurannya tampak sangat kecil. Lalu, mulut ikan berwajah raksasa itu langsung menelan ikan cahaya. Seluruh kepala ikan itu sudah masuk ke dalam mulutnya saat dia terus menelannya. Tubuh dan ekor ikan cahaya itu meronta keras, berusaha melepaskan diri, tapi itu tampak sia-sia. Tubuhnya semakin mengecil saat perlahan ditelan oleh binatang berwajah raksasa itu. Yun Xiao menyeka keringat di dahinya dan bertanya pada Pu Jinsan, "Apa kau yakin bisa menanganinya?" Tubuh Pu Jinsan bergetar hebat. Segel di tangannya tampak bisa runtuh kapan saja. Dia segera menggenggam pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri untuk menahan getaran itu. "Tuan Yun Xiao, hampir tidak mungkin saya menahannya." Dia merasa kepahitan di dalam hati. Jika ikan putih 5 elemen itu benar-benar dimakan, maka penghalang 5 elemen besar ini akan benar-benar runtuh. Wajah Yun Xiao seketika menjadi gelap. "Aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu menyiapkan susunan ini. Aku bahkan belum melihatmu berbuat banyak. Dan sekarang kau mengatakan semuanya akan berakhir begitu saja?" Pu Jinsan hanya bisa tersenyum pahit saat Yun Xiao memarahinya. "Maafkan saya ceroboh. Saya membiarkan makhluk besar itu menggigitnya. Jika ikan itu bisa lolos dari cengkramannya, mungkin masih ada kesempatan untuk mengatasi ini."
Tanpa mengatakan apapun lagi, Yun Xiao pun lalu bertindak. Angin dan api berkumpul di kedua tangannya saat dia membentuk segel. Lalu bayangan seekor buaya muncul dari perpaduan kekuatan angin dan api. Bayangan itu berdiri di udara, lalu berubah menjadi monster buaya raksasa yang meraung dan menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, Yun Xiao kembali mengubah segel di tangannya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Dalam sekejap, tubuhnya membesar berkali-kali lipat. Dia berubah menjadi sosok raksasa yang gemuk. Cincin petir mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia memegang palu di tangan kanan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lalu dengan tangan kirinya dia membentuk segel petir dan perlahan membuka jarinya. Sebuah karakter kuno maha berwarna emas perlahan muncul dari telapak tangannya dan berputar tanpa henti. Warna cincin petir di tubuhnya berubah menjadi semakin gelap. Palu di tangannya pun memancarkan kilatan petir yang menyilaukan, disertai suara nyaring seperti kicauan ribuan burung. Cahaya emas dari karakter kuno maha perlahan memudar, lalu berkumpul menjadi sebuah bola petir hijau dengan kilatan cahaya ungu di dalamnya. Tiba-tiba Yun Xiao mengepalkan tangannya dan menangkap bola petir itu. Dia kemudian mengangkat lengannya dan melemparkannya ke arah binatang berwajah raksasa. Bola petir itu menjadi tajam saat melesat di udara. Dia berputar cepat, melancarkan kilatan petir yang membentuk pola-pola hitam di langit. Sementara itu, monster buaya telah membesar hingga sebesar gunung. Meski ukurannya hanya setara dengan hidung dari binatang berwajah raksasa, dia terus meraung dan menghantamkan tinju-tinjunya. Aliran angin astral dan api suci menghantam wajah raksasa itu, menimbulkan riak yang menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Xiangxi berdiri di atas kepala binatang berwajah raksasa itu. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan berdiri dengan tenang. Dia hanya menyaksikan semua itu dengan wajah dingin. Senyumnya terlihat mengejek. Tiba-tiba matanya mengecil. Dia mengangkat kepala dan melihat ke depan. Bola petir itu kini sudah memasuki pandangannya. Hal itu membuat pupil matanya seketika mengecil. Sementara buaya terus menghantam dengan ratusan pukulan berturut-turut. Meskipun tidak mampu melukai binatang berwajah raksasa itu, serangan yang diberikan buaya setidaknya memperlambat proses penelanan ikan putih 5 elemen. Tapi buaya itu juga tampak menyadari perubahan ekspresi Xiangxi. Kecepatan pukulannya sedikit melambat. Dia menoleh ke belakang dengan wajah bingung. Saat dia melihat bola petir yang meluncur ke arahnya, wajahnya berubah ketakutan. Dia membuka mulut seolah hendak protes, tapi ledakan sudah terjadi. Sebelum mengatakan apapun, tubuhnya ikut meledak. Dalam sekejap dia berubah menjadi serpihan elemen angin dan api yang tersebar ke segala arah. Sementara bola petir itu terus melesat naik. Ribuan kilatan petir menyambar di sekitarnya, seperti naga petir yang menembus langit. Area energi yang dihasilkan menjadi semakin besar. Semua orang yang berada di bawah penghalang menatap langit dengan wajah ngeri. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar ataupun dengan orang lain, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas setiap gerakan dari binatang berwajah raksasa serta Xiangxi, dan juga benturan kekuatan yang mengerikan di sekitar mereka. Wajah Xiangxi muram, di matanya terlihat kebencian dan keengganan yang sangat dalam. Serangan itu jelas dilancarkan oleh Yun Xiao. Jika dia harus menghadapinya sendiri, dia tahu dia tidak akan mampu menahannya. Dengan kata lain, jika mereka berdua bertarung secara langsung satu lawan satu, jelas dia akan kalah telak. Xiangxi meraung. Monster laut dalam, hancurkan semuanya. Xiangxi membentuk segel yang baru di tangannya. Mata dari monster berwajah raksasa itu tiba-tiba melebar. Dia meraung dan membuka mulutnya. Kekuatan tak kasat mata keluar dari mulutnya dan menghancurkan ruang di sekitar. Ikan cahaya 5 elemen juga langsung terlepas dari cengkeramannya.
Tetapi tubuhnya juga bergetar hebat akibat kekuatan itu. Cahaya di tubuhnya kini terus runtuh. Ketika bola petir hampir menghantam binatang berwajah raksasa itu, bola petir terhalang oleh tekanan yang sangat besar. Ribuan petir muncul tetapi tidak dapat maju sedikit pun. Sebaliknya, petir-petir itu perlahan justru memudar dan menghilang. Seluruh penghalang 5 elemen besar bergetar hebat, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Semua orang merasa diri mereka sangat kecil di hadapan kekuatan dahsyat itu, seakan-akan mereka bisa hancur kapan saja. Kekuatan yang mampu menghancurkan dunia, monster laut dalam, benar-benar mengerikan. Yun Xiao menatap penghalang yang mulai runtuh itu dengan terkejut. Namun matanya tetap setenang air dan sedalam langit. Kekuatan penghancur dunia, gumamnya. Ini adalah tingkatan tertinggi dari Dao bela diri, di mana tingkatan itu hanya dapat dipahami oleh seorang martial Sovereign bintang 9. Di sisi lain, jantung Peu Jin San bergetar hebat. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Mendengar kata-kata itu justru membuatnya semakin ketakutan. "Jangan teralihkan," teriak Yun Xiao memperingatkan. Bahkan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia pun tidak akan mampu menghancurkan dunia telur kacau yang terbentuk dari 5 elemen ini. Peu Jin San buru-buru menenangkan pikirannya dan kembali membentuk segel di tangannya. Yun Xiao memang benar, tapi sayangnya penghalang yang ia ciptakan bukanlah yang asli, melainkan hanya tiruan dengan tingkat kualitas tinggi. Meski begitu, dia harus mempertahankannya selama mungkin. Dia tidak bisa hanya menunggu kematian. Ikan cahaya itu tampak sedikit lebih stabil. Dia terus bergerak, maju, melawan tekanan yang besar. Pada saat yang sama, 5 berkas cahaya berkumpul dari segala arah. Mereka membentuk hukum 5 elemen di atas kepala binatang berwajah raksasa itu sebelum akhirnya menghantam ke bawah. Kelima berkas cahaya itu jatuh dari langit tepat di atas makhluk raksasa itu. Namun, sebelum sempat menyentuhnya, mereka runtuh lebih dulu dan berubah menjadi pecahan cahaya berpendar dalam jumlah yang tak terhitung. Hasil itu tampaknya sudah diperkirakan oleh Peu Jin San. Ekspresinya terlihat tenang, sementara gerakan segel tangannya bergerak semakin cepat. Cahaya yang pecah itu tetap melayang di udara tanpa padam. Perlahan-lahan mereka berkumpul kembali dan membentuk sebuah penjara 5 elemen yang menyegel ruang di sekitar binatang berwajah raksasa. Penjara cahaya itu berputar mengitarinya, perlahan menyusut sambil masuk ke dalam. Suara gesekan tajam terdengar tanpa henti. Suara itu membuat para ahli di dalam penghalang merasa gigi mereka ngilu. Beberapa kultivator tingkat rendah pun bahkan merasa gendang telinga mereka sakit hingga mulai mengalirkan darah. Sementara itu, binatang berwajah raksasa terus memuntahkan kekuatan penghancur dunia. Ikan, cahaya 5 warna, bola petir dan penjara 5 elemen semuanya berusaha melawan, tetapi mereka semua terus berada dalam posisi yang dirugikan. Di kejauhan, energi angin dan api yang sebelumnya terpancar kembali mendarat. Dia membentuk kembali buaya yang kini tergeletak lemah di udara. Melihat pemandangan itu, Yun Xiao hampir murka. Sementara wajah Peu Jin San semakin pucat. Tubuhnya bergetar hebat saat dia berkata, "Saya benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seluruh penghalang akan segera runtuh." Yun Xiao tahu bahwa Peu Jin San sudah melakukan yang terbaik. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kita ledakkan penghalang ini dan lakukan serangan terakhir." Dia menghela nafas pelan. Sayangnya, kita tetap tidak bisa mempertahankan kota Baicheng. Di dalam penghalang, wajah Geseng Xiang tiba-tiba berubah setelah menerima informasi dari Yun Xiao. Dia kini sudah memahami seluruh situasinya, dan dengan wajah pucat, dia berkata, "Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Muda Yun Xiao." Di sisi lain, mata Peu Jin San memancarkan sedikit ketidakrelaan saat dia membentuk segel di udara.
Sebuah pola tiba-tiba muncul di tubuh ikan cahaya 5 elemen. Seluruh penghalang mulai menyusut dan berkumpul menuju ikan itu. Tubuh ikan cahaya berkedip beberapa kali sebelum tiba-tiba menghilang, lalu memperlihatkan wujud asli dari artefak mendalam. Ikan putih perut 5 elemen. Aura yang dipancarkannya semakin kuat. Penjara 5 elemen runtuh ketika ikan putih itu menyedot seluruh energi di sekitarnya. Bola petir juga tidak mampu menahan tekanan itu dan hancur seketika. Petir yang pecah berubah menjadi ribuan kilatan dan menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut melihat perubahan mendadak itu, kecuali Geseng Xiang dan beberapa orang yang telah diperingatkan Yun Xiao sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menatap dengan ngeri serta waspada. Lalu pada saat ini, seluruh penghalang telah dipadatkan hingga batas maksimal. Ikan cahaya 5 elemen memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuh artefak itu sepenuhnya terungkap, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Wajah Xiangxi juga kini menjadi sangat muram. "Tahan!" teriaknya. Meskipun dia merasakan bahaya dari pemandangan di depannya, dia tetap tidak percaya kalau kekuatan itu mampu menandingi monster laut dalam. Cahaya yang telah dipadatkan hingga ekstrim akhirnya mekar, seperti kuncup bunga yang memamerkan seluruh keindahannya dalam satu momen singkat. Indah, tapi mematikan. Ledakan pun menggema, penghalang 5 elemen besar akhirnya runtuh. Langit retak dan bumi pun tenggelam. Seluruh ruang dipenuhi pasir dan batu yang berterbangan. Tidak ada yang bisa melihat ataupun mendengar apapun. Segalanya terasa seperti kiamat. Para ahli dari kedua ras panik dan mencoba melarikan diri. Namun mereka segera menyadari betapa kecilnya kekuatan mereka di hadapan bencana ini. Mereka tersapu oleh kekuatan itu tanpa mampu melakukan apapun. Peu Jinsan pun akhirnya muntah darah. Tubuhnya melemah seolah seluruh vitalitasnya terkuras. Dalam sekejap dia tampak menua puluhan tahun. Yun Xiao menghela nafas pelan. Kilatan cahaya muncul dari monumen dewa di tangannya, dan tubuhnya langsung terseret menjauh. Di langit yang remang-remang, pupil matanya berbentuk bulan berkilau samar. Dengan cepat dia menemukan posisi binatang berwajah raksasa itu. Ledakan akibat runtuhnya penghalang juga menyebabkan beberapa kerusakan pada binatang berwajah raksasa itu. Di satu sisi wajahnya hancur parah oleh karena ledakan. Kulit dan dagingnya terbalik keluar, sementara darah mengalir deras di bawahnya. Namun, luka itu bukan luka fatal. Sebaliknya luka itu justru membuat binatang berwajah raksasa semakin marah. Dia meraung berulang kali di tengah badai pasir dan batu. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu keluar seolah makhluk itu benar-benar ingin membalikkan dunia. Sementara di atas kepalanya, Xiangxi juga tampak sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kendalinya atas binatang berwajah raksasa kini mulai melemah. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul di langit yang gelap. Cahaya itu semakin terang, seperti mercusuar di tengah malam yang memberikan secercah harapan di dunia yang dipenuhi oleh keputusasaan. Orang-orang yang sebelumnya dilanda kepanikan kini terdiam saat melihat cahaya itu. Mereka tidak tahu kekuatan apa yang mampu menembus kehancuran sebesar ini tanpa terhalang sedikit pun. "Tunggu, apakah itu kapal perang?" Dalam kegelapan, Qing Yongye pun tampak ragu. Sinar cahaya itu memang sangat mirip dengan serangan penuh dari kekuatan kapal perang miliknya. Ledakan menggema, cahaya itu tampak bergerak perlahan. Namun sebenarnya kecepatannya seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang di langit. Ketika sinar cahaya itu semakin mendekat, barulah terlihat betapa tebal dan padatnya berkas cahaya itu. Cahaya langsung menghantam binatang berwajah raksasa, membuat kekuatan di sekitar tubuhnya terus menyusut. Tubuh raksasanya bergetar hebat dan terdorong mundur tanpa henti. Binatang berwajah raksasa itu akhirnya terlempar ratusan meter jauhnya. Ruang yang sebelumnya dipenuhi pasir dan batu,
Kini semua kembali stabil. Kekuatan dahsyat yang memenuhi langit perlahan menghilang dan awan gelap telah terbelah, menyingkap langit yang cerah di atasnya. Semua orang menatap sekeliling dengan rasa takut. Mereka kini menyadari bahwa mereka masih berada di tengah medan perang yang kacau. Banyak anggota ras laut yang masih berada di sekitar mereka. Semua terkejut akan perubahan situasi ini. Para anggota ras laut segera terbang menjauh dengan buru-buru. Para ahli dari ras laut juga merasakan hal yang serupa. Kedua kelompok manusia dan ras laut segera terpisah dan saling menatap dengan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Namun perhatian semua orang kini tertuju ke arah yang jauh. Dari sana terlihat sinar cahaya yang melesat. Sebuah kapal perang raksasa yang megah sedang mendekat dengan cepat. Kapal perang itu sangat besar, hampir seperti sebuah kota yang bergerak di udara. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat orang merasakan tekanan yang kuat. Dari tubuhnya terdengar suara gemuruh berat seperti guntur yang bergulung di langit. Kapal perang itu melayang di udara dan dari waktu ke waktu memancarkan kesan samar seperti ilusi. Banyak ahli martial Sovragen yang terkejut. Mereka menyadari bahwa itu adalah bentuk perlindungan diri yang dikenal dengan nama lompatan ruang. Kini wajah Xiangxi memucat. Dia telah lama tinggal di benua ini, sehingga dia pun mengenali kapal perang yang ada di depannya. Terlebih lagi di haluan kapal perang itu, seberkas cahaya lain telah mulai berkumpul, bersiap untuk meluncurkan serangan berikutnya. Saat ini, meski binatang berwajah raksasa tidak mengalami kerusakan yang serius, auranya jelas telah melemah. Sebagai pengendalinya, Xiangxi dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa kekuatan makhluk itu terus berkurang setiap kali dia menarik nafas. Dilihat dari kekuatan serangan musuh, kapal perang itu mungkin tidak dapat langsung membunuh binatang berwajah raksasa ini. Tapi jika kebuntuan terus berlangsung, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Ekspresi Xiangxi mulai berubah, dia pun tampak ragu. Di sisi lain pupil mata Yun Xiao pun tampak sedikit mengecil. Akhirnya, ia menatap diam ke arah kapal perang tingkat 9 yang sedang melaju ke arah mereka. Sementara itu Xiangxi menatap Yun Xiao dengan kesal dan dia berseru, "Pergi, mundur ke laut!" Yun Xiao berdiri di udara dengan kedua tangan tetap di belakang punggung. Wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Akhirnya Xiangxi membuat keputusan sulit untuk mundur. Serangan habis-habisan mereka kali ini tetap gagal menghancurkan kota Baichong sepenuhnya. Lebih buruk lagi, fakta bahwa ia mampu mengendalikan monster laut dalam kini telah terungkap. Pada kesempatan berikutnya, menyerang kota akan menjadi jauh lebih sulit. Dia melirik ke arah kota Baichong untuk terakhir kalinya dengan ekspresi muram. Dia akhirnya berbalik dengan suasana hati yang muram. Setelah menerima perintah, para ahli ras laut segera mundur. Mereka mengelilingi binatang berwajah raksasa seperti kumpulan semut yang bergerak menuju lautan. Para ahli manusia hanya bisa menatap tanpa ekspresi saat musuh kuat itu mundur. Tak seorang pun berani mengejar. Bahkan tidak ada sedikit pun niat untuk mengejar. Perasaan Geseng Xiang pun sangat rumit. Meskipun musuh telah pergi, kini keadaan kota membuatnya terpaku dalam kebingungan. Dia dipenuhi penyesalan. Masih sama. Jika sejak awal dia memberikan wewenang penuh kepada Yun Xiao untuk menghadapi musuh dan menahan mereka di luar kota, maka sekalipun kalau penghalang 5 elemen meledak, formasi pertahanan kota masih akan tetap ada dan menahan semuanya sehingga kota tidak akan hancur seperti sekarang. Geseng Xiang hanya bisa menghela nafas panjang. Dan itu menjadi akhir dari pertempuran di kota Baichong. Tapi siapa orang yang membawa kapal perang peringkat 9 itu? Karena sebelumnya Jing Yongye hanya membawa kapal perang peringkat 8. Artinya ini adalah kekuatan lain yang
saat ini tidak berada di kota Baicheng. Mereka jelas dari luar. Tapi siapa mereka? Kita akan cari tahu siapa mereka di part berikutnya. Terima kasih dan see you again in next video. Bye.